نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Sama-sama kita mengkaji Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai kepada hadis 173 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanadnya dari Ummu Hani. Ummu Hani adalah putri Abu Talib, berarti sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah datang ke rumahku, menemuiku. Karena ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua keturunan Abu Talib yang muslim itu ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Hani, kepada saudaranya itu, "A'indaki syai'un?" Apakah di rumahmu ada sesuatu yang bisa dimakan? Nabi minta diberikan makanan. Faqultu, maka aku berkata, Ummu Hani berkata, la illa khubzun yabis wa khallun. Tidak ada makanan yang bisa dimakan kecuali roti kering dan cuka. Hanya itu saja yang ada di rumah. Faqal, maka Nabi kemudian berkata sallallahu alaihi wasallam, hati, bawakan yang ada. Roti kering dan cuka, silakan dibawakan saja, saya mau makan itu. Ma aghfara baitun min udumin fihi khal. Maksudnya suatu rumah yang di dalamnya ada cuka, maka tidak akan kekurangan dari lauk pauk. Artinya di rumah kalau ada cuka berarti di rumah itu ada lauk pauk. Tidak bisa dikatakan rumah itu kosong dari lauk pauk. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyukuri apa yang ada. Meskipun dengan hidangan yang sangat sederhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat qanaah. Beliau mensyukuri apa yang ada, itulah rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi Nabi makan dengan roti kering disertai dengan khal dari cuka. Berkaitan dengan hal ini sudah pernah kita bahas hadis-hadis tentang itu. Di rumah Rasulullah pun demikian. Tidak ada sesuatu yang istimewa, makanan-makanan yang mewah itu tidak ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya makanan yang dibuat pada zaman Rasulullah itu dihidangkan saat ini, maka kita tidak ada yang mau makan makanan itu. Sederhana sekali. Kalau Rasulullah
lihat apa yang kita makan sekarang ini, sungguh Rasulullah akan bergeleng-geleng kepala melihat makanan kita. Boleh dikunjungi rumah yang paling miskin atau paling sederhana, itu hidangannya mungkin hidangan orang paling kaya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Hasan bin Ali dan beberapa orang dari saudaranya datang ke rumah salah seorang sahabiat yang dulu pernah hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, mereka panggilnya nenek, "Nenek, tolong buatkan untuk kami makanan yang dulu pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi mereka mau makan seperti apa dulu Nabi makan. Jadi si nenek tadi mengatakan, "Kalian tidak akan mau makan makanan yang pernah dimakan Nabi." Kenapa? Karena makanan kalian saat ini sudah mewah. Menurut beliau makanan kalian sudah mewah. Itu nenek itu sedang berbicara dengan sahabat-sahabat junior, generasi sahabat, masih hidup para sahabat. Dan sudah ada tabi'in, masa tabi'in dan sahabat. Karena antara tabi'in dengan sahabat ini dia menyatu masanya itu. Masih hidup sahabat, kata si nenek tadi, kalian tidak akan sanggup makan makanan yang dulu dimakan oleh Nabi. Akhirnya sang nenek tadi mengambil tepung dari syair Jijaud itu, gandum yang murah itu. Ambil tepung, kemudian ditumbuk tepung itu, kemudian dicampur dengan minyak zaitun, kemudian dia giling cabai dan rempah-rempah, dia taburi di situ, kemudian dia hidangkan. Ah, ini dulu makanan yang paling disukai Nabi. Bayangkan tepung campur minyak, campur lada atau ketumbar gitu ya. Siapa yang mau makan sekarang untuk buka puasa? Kata nenek, inilah dulu makan yang dimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lahap. Jadi tidak bisa kita bandingkan itu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dengan zaman sahabat ketika itu masih hidup para sahabat junior. Apalagi dengan zaman berikutnya, apalagi dengan zaman sekarang. Makanan orang Arab sekarang coba tengok itu bagaimana kulinernya, luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jauh sekali. Jadi itulah yang didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani ini dia Islam ya, termasuk sahabiat dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dalam hadis ini ada perawi yang bernama Abu Hamzah Ats-Tsumali, dia dikenal sebagai perawi yang lemah, dhaif, lemah, akan tetapi hadis ini dinilai sahih karena ada riwayat-riwayat pendukung yang lainnya. Jadi para ulama ketika menilai sebuah hadis, mereka tidak langsung menilai, tapi dilihat dulu, ditelusuri dulu. Ada satu proses namanya al-i'tibar, sabr wa tatabbu'. Jadi semua riwayat-riwayat, jalur-jalur yang ada dipelajari. Ketika ditemukan jalur yang kuat, maka diambillah satu kesimpulan, hadis ini sahih. Jadi menilai sebuah hadis itu ditengok jalur yang paling kuat. Untuk menilai sebuah hadis, maka diambil jalur yang paling kuat. Ada satu hadis kadang-kadang jalurnya banyak, ada 5 jalur yang meriwayatkannya. Jalur pertama palsu, karena di situ ada pendusta umpamanya. Jalur kedua lemah. Jalur ketiga nilainya hasan. Jalur keempat nilainya sahih. Jalur kelima nilainya umpamanya dhaif munjabir. Jadi lemah tapi masih bisa ditolerir. Dari 5 jalur tadi kita tengok yang paling kuat. Oh, jalur yang sahih. Berarti riwayat itu, matan hadis itu berarti nilainya sahih. Karena diriwayatkan ada riwayat dari jalur yang sahih. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, walaupun dengan sanad ini lemah, tapi mendapat dukungan dari jalur-jalur yang lain, sehingga akumulasi dari itu semua, diambillah satu kesimpulan, hadis ini sahih dengan pendukung-pendukungnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut hadis 174. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis sahih ya, muttafaq alaih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada jalur lain dari Anas bin Malik. Di banyak sahabat yang meriwayatkannya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa Al-Asy'ari atau Anas bin Malik meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pernah berkata, "Fadlu Aisyata 'ala an-nisa'i ka fadli ats-tsaridi 'ala sa'iri at-ta'ami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan atau kelebihan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita-wanita lain seperti kelebihan dan keutamaan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Nah, jadi ada salah satu jenis makanan namanya sarid. Rasulullah bisa membandingkan itu dengan makanan yang lain, berarti beliau pernah makan. Pernah makan sarid pada zamannya. Sarid itu apa? Jadi para pensyarah mengatakan, sarid al-khubzu yufat wa yudha alaihi al-idam min maraqil lahmi wa nahwi. Fayusbihu layyinan wa qad yakunu ma'ahu lahmun wa qad yakunu khalian. Sarid itu adalah roti gandum. Kalau sekarang di Arab itu namanya aish, roti dibuat dari gandum. Jadi rotinya itu mengenyangkan, bukan seperti roti-roti kita ya. Roti di Arab itu mengenyangkan dari gandum. Kemudian rotinya disobek-sobek, disuir-suir. Tidak satu begitu, tapi disobek-sobek rotinya, ditaruh di sebuah tempat, ditalam atau di piring. Kemudian disirami di atas roti itu kuah sop, marakul lahmi, sop yang sudah dimasakkan daging di dalamnya. Sup daging dimasukkan, ditaburi di atas roti yang sudah disuir-suir itu. Sehingga rasa rotinya sudah lembut karena sudah bercampur dengan kuah sup tadi. Dan daging-dagingnya ikut serta di dalamnya. Ya. Kadang-kadang ada daging atau kuahnya saja, tergantung kemudahan. Ya. Gimana yang mampu, mungkin kalau keluarganya ini kaya, mungkin disertai dengan daging. Mungkin kalau yang tidak punya daging, ya sudah kuahnya saja. Yang jelas, roti tadi sudah lembut karena sudah bercampur dengan kuah sop. Mungkin kalau sekarang, Bapak Ibu sekalian, yang pernah kita makan di Arab itu, makanan yang mirip dengan itu namanya Allahumma shalli ala Muhammad. Fattah, ya. Bukan sarid, tapi kami sebut, kalau di Mesir disebut dengan fattah. Jadi roti gandum itu disuir-suir, kemudian ditaburi nasi minyak, dicampur dengan roti gandum, kemudian di atasnya ditaburi kuah sop dengan daging-daging yang sudah matang itu. Kemudian ditaburi salsa itu macam saus. Kemudian dicampur dengan syurbah tadi. Syurbah itu kuahnya tadi. Kemudian makan. Rame-rame makan. Itu biasanya dihidangkan waktu ada akikah, dihidangkan itu. Atau walimah. Jadi satu talam makannya rame-rame. Pakai sendok. Nah, itu namanya fattah kalau sekarang itu. Buka puasa juga sering kalau kita diundang sama mereka itu, mereka hidangkan itu. Fattah kalau zaman Rasulullah disebut dengan sarid. Cuma kalau yang sekarang, fattah itu sudah lebih menarik bentuknya. Ya, kita tahu tadi makanan zaman Rasulullah sangat sederhana. Jadi intinya menunjukkan bahwa sarid itu, roti gandum dicampur daging itu tadi, itu adalah makanan yang sangat enak pada zaman Nabi SAW, pada zamannya. Makanan terbaik pada zamannya. Makanan favorit. Jadi kalau ada makanan itu berarti perbaikan gizi lah hari itu. Makanan paling enak. Jadi Nabi SAW, walaupun di sini bercerita tentang sarid, tapi yang ingin beliau sampaikan adalah kelebihan, keutamaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan wanita-wanita lain, seperti keutamaan sarid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Dia menunjukkan keutamaan sarid tadi. Makanan paling enak. Jadi Aisyah itu berarti wanita paling berkualitas dibandingkan wanita-wanita yang lain. Baik pada zamannya atau pada zaman sesudahnya. Nabi ingin menjelaskan keutamaan salah seorang ummul mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ditasbihkan, diumpamakan seperti sarid. Karena sarid ini paling enak, paling bergizi, paling banyak peminatnya. Aisyah juga paling berkualitas, paling banyak potensi kebaikan yang ada di dalamnya, paling banyak jasa-jasanya terhadap agama, sehingga Rasulullah mentasbih, mengumpamakan, mengibaratkan antara Aisyah dengan sarid tadi.